Jack Miller resmi bergabung dengan Red Bull KTM Factory Racing. Lalu siapa pengganti Miller di tim Ducati? Dan kemana Miguel Oliveira bakal pergi? Seperti gosip sebelumnya, Miller akhirnya hijrah ke KTM dan sepakat menandatangani kontrak selama 2 tahun atau sampai tahun 2024. Ini artinya musim depan Miller bakal menggeber RC16 dan bertandem dengan Brad Binder. Sebenarnya Miller masih ingin bertahan dengan Ducati, walaupun harus membela Pramac Racing. Namun faktanya Miller hijrah ke KTM. Itu artinya Pramac Racing lebih memilih untuk mempertahankan Zarco dan Martin, atau Bastianini jika Martin dipromosikan ke tim utama Ducati. Miller sendiri bergabung dengan Ducati pada tahun 2018 di Pramac Racing. Kemudian pada tahun 2021, dia dipromosikan ke tim utama Ducati. Total selama 5 tahun membela Ducati, Jack Miller sudah menyumbang 2 kemenangan, 5 podium kedua, 13 podium ketiga, dan 1 kali pole position. Prestasi terbaiknya yakni finish di posisi keempat pada klasmen pembalap tahun lalu. Hijrahnya Miller ke KTM membuat dirinya nostalgia, mengingat pada tahun 2014 dia pernah membela KTM saat masih di Moto3. Kembalinya Miller ke KTM disinyalir ada campur tangan sosok Francesco Guidotti, mantan manajer tim Pramac Racing yang kini menjadi manajer tim KTM. Jika melihat karakter mesin, rasanya RC16 bakalan cocok buat Miller, terlebih dengan pengalamannya menggeber Desmos edisi selama 5 tahun. Bagi KTM, mendapatkan Miller bisa jadi keuntungan untuk pengembangan RC16. Masukan Miller soal teknologi atau kelebihan Desmos CDC diharapkan bisa ditransfer ke RC16. Lalu siapa pengganti Miller di tim utama Ducati? Bastianini dan Jorge Martin jadi kandidat utama, namun belum ada yang tahu siapa yang akan dipromosikan. Jika melihat prestasi, Bastianini lebih oke dari Jorge Martin. Musim ini Bastianini sudah mengoleksi 3 kemenangan. Tapi sayangnya walaupun sering menang, Bastianini juga sering membuat kesalahan dan sering gagal finish. Dalam 5 balapan terakhir dia mengalami crash 3 kali. Jelas ini tidak bagus, terlebih jika dia menargetkan gelar juara dunia dan bersaing dengan Fabio Quartararo. Tapi untuk ukuran seorang pembalap yang baru 2 musim di MotoGP, capaian Bastianini cukup mengejutkan. Catatan lain, Bastianini hanya menggunakan motor musim lalu, berbeda dengan Martin yang menggunakan Desmos edisi GP 2022. Sementara untuk Martin, sebenarnya dari musim lalu dia sudah digadang-gadang bakal masuk ke tim utama. Ini berkat penampilan apiknya musim lalu. Musim lalu Martin berhasil menorehkan 1 kemenangan, 3 podium, dan 4 kali pole position, serta meraih gelar Rookie of the Year pada tahun 2021. Dengan torehan tersebut, Ducati sebenarnya lebih condong untuk memilih Martin. Namun musim ini sedikit berbeda. Masalah konsistensi membuatnya terpuruk. Dari 9 balapan, Martin 5 kali gagal mencetak poin dan baru meraih 2 podium. Beberapa waktu lalu, Martin mengungkapkan penyebabnya sering terjatuh. Dia mengalami masalah pada tangannya. Saat balapan, tangan Martin sering mengalami mati rasa. Masalah itu sudah dirasakan oleh Martin sejak GP Jerez kemarin. Kemudian setelah GP Catalunya, Martin memutuskan untuk menjalani operasi. Lalu pada acara pembukaan World Ducati Week, sang CEO Ducati Claudio Domenicali menjelaskan bahwa pengumuman tandem Pecco tidak akan diumumkan dalam 2 seri ke depan. 2 seri ke depan adalah GP Jerman dan GP Belanda, yang akan digelar pada tanggal 19 Juni dan 26 Juni 2022. Setelah itu, MotoGP akan melewati jeda paruh musim dan baru akan dimulai tanggal 7 Agustus mendatang di GP Inggris. Yap, dari pernyataan Domenicali, Ducati sepertinya masih bingung memilih antara Martin dan Bastianini. Mereka sepertinya enggan terburu-buru untuk menentukan siapa pendamping Pecco musim depan. Domenicali juga menambahkan tidak akan memilih pembalap berdasarkan negara asalnya, tapi tetap berdasarkan performa sang pembalap. Lalu pertanyaan selanjutnya, kemana Miguel Oliveira bakal pergi musim depan? Beberapa waktu yang lalu, KTM sempat memberikan opsi ke Oliveira untuk balik ke Tech3 musim depan. Namun Oliveira dengan tegas menolak tawaran tersebut karena hanya ingin bertahan di tim Factory. Oliveira kemudian mencari opsi tim lain.
Setelah kualifikasi GP Catalunya kemarin, dia sempat mendatangi garansi dari tim Gresini Racing. Dalam pertemuan tersebut, Oliveira mengaku sudah bertemu dengan bos Gresini. Tapi Oliveira mengaku pertemuan tersebut hanya sebatas perkenalan dan belum ada kesepakatan antara Gresini dan Oliveira. Tapi dari sini sudah jelas jika Oliveira menginginkan motor yang kompetitif dan bisa memenangkan balapan. Sebenarnya bagi Oliveira ada opsi seperti Aprilia dan Honda. Tapi jika ingin mencari motor kompetitif, Honda bukan pilihan yang bagus untuk Oliveira, mengingat mereka juga masih kesulitan dalam pengembangan motor. Kursi utama tim Repsol Honda juga diyakini sudah digenggam oleh Joan Mir, hanya tinggal menunggu pengumuman saja. Jika ingin ke LCR Honda, rasanya agak sulit. Oliveira harus bersaing dengan Alex Marquez, Nakagami, dan kemungkinan pembalap Moto2 asal Jepang, Ai Ogura. Sementara jika ke RNF Racing, Oliveira akan bersaing dengan nama-nama seperti Dovizioso, Darryn Binder, Alex Rins, bahkan pembalap Moto2 Vietti. Jadi persaingan di sana cukup berat. Gresini Racing adalah opsi yang paling realistis. Gresini juga diyakini mencari sosok rider berpengalaman yang siap menang seperti Oliveira. Bagi Gresini, kami pikir akan sangat beresiko jika harus mengambil seorang rookie. Seorang rookie pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan motornya. Terlebih eksistensi Gresini yang tengah naik setelah 3 kemenangan dari Bastian ini. Hal tersebut yang membuat Gresini kebanjiran banyak sponsor, yang kebetulan sebagian besar dari Indonesia. Jika musim depan Gresini gagal mempertahankan momentum ini, tentu bakal membuat para sponsor berpikir ulang untuk tetap berinvestasi di tim mereka. Namun dengan sosok figur pembalap berpengalaman, setidaknya bisa menahan para sponsor agar tetap bertahan dengan mereka. Yap, itu hanya opini guys, berdasarkan gosip yang berkembang di MotoGP. Mari kita tunggu kemana Oliveira akan pergi dan siapa pengganti Miller di tim Ducati. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.